mengolok-olok syariat Allah, meremehkan dan menghinakan syariat Allah. Ya, jadi istihza itu mengejek dan mencemooh syariat Allah, mencemooh ayat-ayatnya, mencemooh Rasulnya, agamanya, dan termasuk juga mencemooh orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjalankan syariat Islam. Jadi memperolok-olok agama Allah, ayat-ayat Allah, Rasulnya, syariat Islam, dan orang yang menjalankan syariat Islam. Padahal Bapak Ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum jami'an, kita sebagai hamba Allah diperintahkan untuk memuliakan syariat ini. Ya, dan itu merupakan ciri khas orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang memuliakan syariat-syariat Allah atau syiar-syiar Allah, maka itu merupakan tanda ketakwaan hati. Juga disebutkan di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 65, apabila ditanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, maka mereka katakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok-olok? Maka ikhwan dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, asbabun nuzul daripada ayat ini, At-Taubah ayat 65, disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi juga dalam kitabnya Fathul Majid. Ya, suatu ketika para sahabat baru pulang dari perang Tabuk. Maka datanglah seorang lelaki yang berada di gerombolan itu mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, ma raaitu misla qurra'ina. Kita tidak melihat para sahabat-sahabat ini orang yang kuat makannya, orang yang banyak bicaranya, tetapi mereka juga orang yang sangat pengecut ketika bertemu dengan musuh. Dia ucapkan celaan ini, dia ucapkan ejekan ini, dan didengar oleh sahabat yang lain. Dia katakan, la ukhbiranna hadza Rasulullah. Saya akan kabarkan ini kepada Rasulullah. Maka dikabarkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang yang mencela sahabat itu pun mulai ngeles dia. Dia katakan, ya Rasulullah, kami ucapkan itu hanya canda gurau saja, hanya main-main saja, supaya menghilangkan rasa kebosanan di perjalanan ini. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sebelum dia datang kepada Rasulullah, ayat ini telah turun. At-Taubah ayat 65 ini udah turun duluan, menjelaskan tentang ya betapa jahatnya perbuatan dia itu. Apa jawaban mereka? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bercanda, bermain-main saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
Apakah kalian jadikan bahan candaan itu ayat-ayat Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai bahan candaan dan olok-olokan. Laqad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah jatuh kepada kekufuran setelah kalian beriman. Ya. Maka ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Istihza yang mereka lakukan menyebabkan kemurtatan mereka. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 66 itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu meminta maaf karena kamu telah jatuh kepada kekufuran setelah keimanan kamu. Maka perbuatan istihza ancamannya adalah murtad dan kufur. Itulah hukumnya. Walaupun hanya sekadar canda gurau, hanya sekadar bermain-main. Ya. Sahabat ini tidak ada niatnya kecuali untuk bukan sahabat ya, seorang yang tidak disebutkan namanya. Tapi yang jelas dia memiliki sifat kemunafikan di dalam hatinya. Munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Maka bentuk-bentuk istihza yang ada, ikhwan dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama, istihza terhadap ayat Al-Qur'an. Jadi ada orang-orang yang istihza mengolok-olok ayat Al-Quran. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Jathiyah ayat 7-9. Wailul likulli affakin athim. Kecelakaan besarlah bagi tiap orang-orang yang banyak berdusta. Athim, ya, yang banyak berdosa dan banyak berdusta. Yasma'u ayatillahi tutla alaih thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Dia mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya, kemudian dia menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Jadi ada sekelompok manusia yang memperolok-olok ayat Al-Quran. Dia jadikan ayat Al-Quran sebagai bahan candaan di majlis-majlis taklimnya. Dia baca li'ila fi Quraisyin, baru dia tafsirkan dengan tafsir-tafsir lucu yang mereka anggap padahal itu bentuk kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak boleh kita memperolok-olok ayat Al-Quran. Ya. Dan ini masyhur di kalangan para dai yang mereka itu na'udzubillah jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jadikan ayat Al-Quran, dia jadikan hadis-hadis Nabi sebagai bahan candaan. Wal'iyadu billah. Bahkan kita yang ada di majlis yang seperti itu, kita juga terkena dosanya. Apabila kita duduk di majlis orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah, memperolok-olok syariat, ya, misalnya dia memperolok-olok masalah bid'ah, dijadikan sebagai bahan candaan, maka terlarang kita duduk di majlis-majlis yang seperti ini. Maka disebutkan dalam sebuah athar, la tujalisu ahlal ahwa'i fa innaha mumridatun lil qulub. Jangan kalian bermajlis dengan orang-orang yang mendahulukan hawa nafsunya, karena itu akan membuat hati kalian sakit. Dan yang paling jelas, silakan Bapak lihat di dalam surah An-Nisa ayat 140. Allah katakan wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha
wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, ya, An-Nisa ayat 140. Apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri atau diingkari oleh orang, wa yustahza'u bi, atau dia perolok-olok ayat Allah, ya, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Kalau kalian masih seperti itu, innakum idzam mithluhum, kalian sama seperti mereka. Termasuk orang yang memperolok-olok ayat Allah, orang yang membuat Al-Quran model baru. Dia tambahi ayatnya, dia kurangi ayat-ayatnya untuk merusak Al-Quran. Tetapi dalam surah Al-Hijr ayat 9 dikatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami jugalah, ya, dan kami jugalah yang menjaga Al-Quran tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an, ya, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memperolok-olok ayat Al-Quran. Dia jadikan ayat Al-Quran sebagai bahan candaan, maka ini perbuatan kufur.